Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di dalam Opsiana Podcast. Dalam episode kali ini gue bakal sharing pengalaman gue pergi ke salah satu event startup bisnis dan teknologi terbesar di Asia. Dan gue bakal sharing apa aja sih yang gue lakuin di sana dan informasi apa aja yang gue dapatkan. Well, semuanya bisa kalian dengarkan di Opsiana Podcast episode 24. So stay tune. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di dalam Opsiana Podcast. Kali ini di episode spesial karena episode kali ini gue berada di outdoor dan di sebuah event yang cukup spesial, yaitu Tech in Asia 2018. Sekarang gue masih berada di luar, tepatnya di lobby, dan karena gue habis registrasi dan sekarang gue masih ngumpulin energi gue buat masuk karena perjalanan gue dari rumah ke sini cukup panjang, sekitar 2 jam, dan cukup melelahkan ya pakai transportasi umum. Oke, mungkin kalian agak terganggu dengan noise yang ada di sini karena memang sekarang kondisinya lagi rame banget. Jadi agak sulit juga gue buat cari ruang buat merekam podcast kali ini. Tapi gue bakal mengusahakan untuk terus keep update. Dan mungkin di podcast kali ini lebih banyak hasil cut ya, potongan-potongan rekaman, karena gue bakal berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan bukan rekaman full. Jadi sorry kalau seandainya potongannya mungkin agak tidak halus. Oke, ayo kita mulai menjelajah. Oke, gue udah masuk ke dalam Startup Factory dan gue tadi udah jalan-jalan gitar-gitar. Gue udah juga nyamperin salah satu booth, yang booth yang gue samperin itu adalah penyedia jual beli emas, namanya Tamasia. Dan gue udah sempat ngobrol sih, cuma gue nggak sempat ngerekam karena tadi rame banget dan gue rasa benar-benar nggak bisa ngelakuin rekaman. Dan gue udah nanya ya tadi, kalau seandainya jual beli emas secara online itu gimana, karena sekarang ini kan lagi ada pengurusan izin dari OJK tentang jual beli emas ini. Lalu mereka bilang bahwa memang saat ini lagi ada pengurusan oleh OJK karena jual beli emas secara online itu izinnya belum ada loh, bukan izin sih, lebih tepatnya aturannya belum ada. Jadi dari merekanya sendiri sekarang kalau kita daftar masih masukin ke waiting list. Jadi kita belum bisa jual beli, masuk ke waiting list sampai aturannya udah benar-benar kelar. Gue juga pakai salah satu aplikasi yang serupa dan uniknya adalah gue udah punya akun di situ. Tapi karena ada kayak kasus izin OJK ini, jual belinya nggak bisa dilakukan. Dan tapi itu masih diurusin sama OJK. Lalu gue juga nanya nih, kalau misalnya gue beli emas lalu gue pengen cetak emasnya gimana. Kata mereka, ketika kita mau cetak emasnya itu kita bakal dikasih 2 pilihan, bahwa kita mau ngambil di lokasi kantornya atau mau di antar. Kalau diantar dia ada semacam logistiknya, RPNS-nya yang khusus dengan asuransi di mana 1 hari itu nyampe. Lalu kalau misalnya hari itu kalian nggak ada di rumah, kalian bisa janjian mau ngambilnya di mana atau pengantarannya bagaimana. Jadi bisa dibilang pembelian atau jual beli emas ini sangat aman. Namun sekali lagi, karena izinnya masih belum ada, bukan izin sih, aturannya masih dibuat. Jadi transaksi jual beli emas secara online ini masih dalam proses untuk dijalankan gitu. Gua rasa sih itu aja sih. Sekarang lanjut jalan lagi. Ya, tadi gue habis menjajal lagi dan gue menemukan sebuah startup yang menarik, namanya Kitchen Indo. Jadi Kitchen Indo itu semacam Tokopedia-nya
buat nyari sembako dan juga peralatan masak. Jadi benar-benar khusus buat masak. Menariknya adalah mereka itu katanya ya nggak ada jumlah minimal buat pembeliannya. Jadi misalnya lu mau beli misalnya telur biasa kan 10 kilo, jadi lu bisa beli 3 kilo, 5 kilo. Jadinya lebih murah buat orang yang mau memulai usaha atau mungkin buat kebutuhan sehari-hari. Dan untuk ongkirnya mereka bakal cariin ongkir yang paling murah. Jadi kemungkinannya kalian bisa dapat ongkir yang murah. Kalau misalnya di daerahnya HQ-nya itu dekat dengan kalian, kemungkinan murah banget sih. Dan gue juga nanya tadi mereka itu memasarkan agregator atau semacam marketplace mereka itu lewat mana? Katanya lewat web dan juga mobile apps. Jadi tadi gue juga udah nyobain mobile apps dan kerennya itu mereka juga nyediain SDM sumber daya manusianya. Jadi kalau misalnya kalian mau buka restoran tapi kalian bingung nyari kasir, di situ tersedia orang-orang yang mau melamar jadi kasir. Gila. Oke, lanjut. Oke, sekarang gue menemukan salah satu startup yang bergerak di bidang edukasi, tapi edukasi di sininya itu menarik karena mereka bergerak di bidang edukasi untuk mengajarkan tentang edukasi seksual kepada anak melalui sebuah boneka. Gue ngeliat ya bonekanya itu punya sensor katanya. Jadi kalau kita pegang di bagian tubuh tertentu, mereka itu bakal ngasih bunyi. Bagian mana yang nggak boleh dipegang, bagian mana yang boleh dipegang. Ini ingetin gue sih sama stand up-nya Panji Pragiwaksono, di mana dia bilang bahwa kalau seandainya kita mau ngajak anak kecil, kita harus ngasih tahu di mana bagian tubuh yang boleh dipegang dan bagian mana yang nggak boleh dipegang. Wah, ini menarik sih. Coba deh gue tanyain orangnya deh. Oke Mbak, mau nanya nih, kenapa Edol itu kan lebih fokus kepada pendidikan seksual? Boleh nggak dijelasin kenapa sih harus fokusnya ke pendidikan seksual bukan ke pendidikan yang lain? Misalkan ada matematika gitu. Nah, jadi sebenarnya latar belakang Edol ini kita bentuk adalah melihat meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak ya. Nah, ternyata di samping terjadinya kasus itu, kebanyakan kasus itu terjadi gara-gara anak itu nggak tahu sebenarnya ada bagian tubuh mereka yang harus dilindungi. Nah, jadi hadirnya kita ini untuk sebagai media edukasi lah untuk tentang pendidikan seksual. Karena apa? Karena di Indonesia pun sangat tabu tentang pendidikan seksual. Padahal kan pendidikan seksual itu sangat penting. Ya, gini Mbak. Jadi kan saya tadi baca bonekanya itu punya sensor. Jadi kalau kita pegang di salah satu bagian tubuh tertentu, dia itu bakal ngeluarin suara. Nah, itu saya jadi inget, saya pernah nonton stand up-nya Panji Pragiwaksono, dia juga bilang kayak gini. Jadi kita perlu ngajarin kepada anak-anak itu bagian tubuh mana yang nggak boleh dipegang bagian itu. Karena karena sebenarnya mereka itu nggak tahu. Dan menurut Mbak sih, kenapa sih orang tua itu masih sampai saat ini ya merasa tabu buat ngajarin anaknya tentang pendidikan seksual? Nah, jadi ini mungkin di mindset gitu. Kalau udah bilang seksual, berarti arahnya sudah negatif. Nah, itu yang menjadi menjadi tabu, sehingga orang sudah malas untuk menggunakan istilah seksual lagi. Karena ketika seksual dikatakan seksual, maka frame-nya itu negatif. Nah, makanya kita tambahkan edukasi di sini, karena yang terfokus di situ adalah edukasinya, bukan di seksualnya. Sebenarnya apa sih pendidikan seksual itu? Yaitu mengajarkan anak itu bagian tubuh yang harus dilindungi dan apa yang harus dilakukan ketika bagian tersebut disentuh gitu. Makanya kita pasang sensor. Kenapa sensor? Karena di sensor itu kan melalui boneka ya. Kenapa boneka sih? Nah, karena memang hal yang paling dekat dengan anak itu boneka. Dan salah satu yang merepresentatifkan tubuh manusia itu adalah boneka. Dan juga kita dalam mengedukasi itu kan kita juga perlu memperhatikan tahap perkembangan ya. Nah, jadi kalau misalnya tahap perkembangan di mana Edol ini kan untuk 2-9 tahun. Nah, tahapan itu ternyata pada tahapan di mana anak-anak kalau belajar itu melalui media yang dekat dengan anak. Nah, makanya kita pilih boneka. Oke Mbak, itu aja. Makasih Mbak informasinya. Nanti bisa coba didengerin ya di Spotify rekamannya. Iya, oke, makasih ya.
Nanti aku tag ya Mbak ya. Iya, Oke. siap. Oke, sekarang gue lagi ada di apa nih Mas? Bido. Bido. Ya, ini startup yang fokus untuk future investment. Jadi fokus kepada digital asset, trading platform digital asset untuk beginner dan expertise. Boleh nggak Mas jelasin apa sih itu digital asset Mas? Digital asset tuh di Indonesia kamarnya digital asset, tapi di luar negeri kita ngomonginnya cryptocurrency. Cryptocurrency itu contohnya kayak Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan segala macam. Sekarang cryptocurrency itu udah ada 1.600, sekitar 1.600 cryptocurrency sekarang yang di luar. Nah, kita Bido di sini menjadi digital asset trading platform, jadi exchange untuk trading, untuk jual beli Bitcoin dan Ethereum itu. Gitu. Ya gini Mas, jadi kan dulu saya itu pernah tuh ditawarin teman saya, ayo Edwin, beli dong Bitcoin lagi naik. Pas itu saya nggak tertarik karena saya pikir itu fluktuatif banget. Lalu suatu hari saya dapat mata kuliah dijelasin bahwa pembelian cryptocurrency itu sebenarnya bukan untuk kayak trading sebenarnya. Bukan maksudnya trading, iya, cuma kalau misal untuk kepentingan jangka pendek itu nggak bagus. Nah, katanya untuk setiap digital asset itu punya fungsi tersendiri. Itu benar nggak Mas? Benar Mas Edwin. Jadi digital asset yang sekarang di Indonesia nih kita nyebutnya digital asset, cryptocurrency. Kenapa namanya cryptocurrency? Jadi di luar negeri kayak di Amerika, di Jepang, di Australia, kenapa itu namanya currency? Karena itu dipakai sebagai mata uang, sebagai alat pembayaran. Nah, jadi di negara-negara lain si cryptocurrency ini udah dipakai buat alat tukar mata uang. Jadi udah bisa buat beli kopi, bisa beli pizza, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Nah, sekarang di Indonesia regulasinya kenapa namanya digital asset? Karena di sini tuh tidak boleh jadi currency, nggak boleh jadi mata uang pendamping rupiah. Tapi as long as ini jadi digital asset, as commodity, itu boleh. Jadi untuk diperdagangkan, diperjualbelikan, tapi fungsinya nggak bisa jadi currency gitu. Berarti misalnya kalau saya mau beli, kan saya pernah dengar tuh, mau beli properti pakai digital asset, itu boleh nggak? Maksudnya jelasin ini gimana maksudnya Mas? Itu yang terjadi di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Jadi di luar negeri, let's say kayak di US, mungkin udah kapan buat misalnya Mas Edwin punya, let's say sekarang harga Bitcoin kan 1 Bitcoin tuh 100 juta, let's say sekitar 100 juta. Di US tuh harga rumah properti sekitar let's say 5M. Berarti Mas Edwin butuh 50 Bitcoin buat beli rumah di sana. Jadi di sana developernya udah bisa nerima Bitcoin buat jadi alat pembayaran ya. Jadi Mas Edwin tinggal transfer 50 BTC Mas Edwin ke walletnya developernya, ya udah dengan pertukaran itu Mas Edwin dapat rumah, si developernya dapat Bitcoinnya Mas Edwin tadi. Gitu. Wah, saya tertarik nih Mas buat nyoba apa namanya investasi buat digital asset. Kalau dulu kan karena saya nggak tahu fungsinya, sekarang udah tahu nih fungsinya. Tadi lupa nanya nih, nama Mas siapa? Pena. Ada ini nggak Instagramnya Mas? Instagram saya. Instagram Bido. Bido dong. Instagram Bido, bido.id. biido.id. Oh, biido.id. Oke. Lihat ya. Iya, pasti. Saya langsung saya tag nih Mas. Siap, bido.id. Sama ini Mas, kalau misalnya saya mau mulai trading digital asset, saya harus download aplikasinya atau ada webnya? Bido ini web based, jadi tinggal buka website www.bido.id. Nah, di situ tinggal sign in aja. Sign in nanti verifikasi di sana dengan KTP, foto KTP segala macam. Setelah verifikasi, Mas Edwin misalnya belum punya kripto sama sekali, mau beli kripto di dalamnya, tinggal deposit aja. Depositnya minimal Rp100.000 aja. Jadi Mas Edwin tinggal deposit uangnya ke website kami. Nah, setelah itu nanti bisa trading di dalam. Ketemu harga yang cocok, bisa dapat Bitcoin ya. Gitu. Oke deh Mas, makasih infonya. Ini boleh minta kartu nama ya Mas? Boleh, silakan. Oke, sama ini ya. Nah, sekarang gua lagi nggak nyari boot lain, gue lagi nyari teman gue bakal ketemu teman gue dulu sebentar, semoga ketemu. Gila, ternyata temen gue ada di ujung, gue harus pindah dari ujung ke ujung, dekat speed dating. Wah, lokasinya ada lagi nih. Bentar ya, gue nyari teman gue dulu. Ya, tadi gue udah ketemu teman gue, ngobrol-ngobrol.
dan mereka lagi nonton seminar. Gue nggak ikut lagi, gue masih mau ngitar-ngitar lagi nyari booth-booth yang menarik buat gue. Let's check it out. Oke, tadi gue habis dari salah satu boothnya ini yang jagain orang bule men, dari Singapura, namanya The Startup Buddy. Jadi Startup Buddy itu adalah startup yang fokusnya membantu para penggerak ekonomi yang masih pemula juga startup untuk berkomunikasi, bisa nawarin servisnya, bisa cari mentor juga, bisa ngejual servisnya di sana. Ya, itu ibarat semacam sosial medianya. Tadi gue juga ngobrol-ngobrol, gue lupa ngerekam sih tadi. Jadi gue nanyain apa aja bisa gue dapatin, gue bisa belajar dari sana karena ada semacam pembelajaran. Lalu ada beberapa mentor yang bisa kita request waktu pertemuannya kapan. Kalau misalnya lu ada di Singapura, berarti lu bisa ketemu langsung. Tapi kalau lu lagi nggak di Singapura, lu bisa video call dengan para mentornya. Dan itu ada waktunya sih. Jadi ketika lu udah request, tunggu di accept baru lu bisa ngobrol dengan mentornya. Lalu tadi gue juga udah lihat sih aplikasinya, cukup menarik. Dia juga ada websitenya. Nanti coba gue post deh di Instagram opsiannya ya. Mas ini menarik nih mas, maksudnya Futsalio nih kok bisa booking, tapi bookingnya kayak buat tempat futsal aja gitu, kenapa mas? Jadi awal mulanya emang karena background kita, maksudnya kita mengalami masalah sendiri, masalah futsal. Jadi kita angkat aplikasi yang buat menyelesaikan masalah futsal, dan kebetulan futsal kan salah satu olahraga yang populer juga di Indonesia. Dan hasil survei kita pun banyak yang tertarik terhadap Futsalio ini. Cuman untuk sekarang emang Futsalio ini belum rilis. Kita masih ada di tahap product development. Jadi rencananya kita mau nge-solve masalah-masalah orang banyak terkait futsal. Dari mulai kesulitan dia untuk booking lapangan, kadang dia mau main kurang orang, kadang dia ingin cari lawan. Sampai yang paling gede nanti kita ingin bangun gimana orang bisa bikin kompetisi dan orang yang mau ikut kompetisi ya bisa join kompetisi. Oh, saya kira cuma bisa ini ya, bisa Jadi buat kalau keinginannya sih udah lumayan banyak sih. Cuman mungkin untuk di awal yang paling pertama kita fokusnya masalah pencarian lapangan dulu. menariknya bisa nyari musuh. Waduh. Kalau bisa sparring kalau kata bisa sparring. Karena kan bosan tuh main sama kita aja. Iya. Makanya ya siapa tahu dengan ada sparring ini makin meningkat lah. Ini udah ada di rencananya ya mas, mau yang dibuka pertama kali itu untuk daerah mana aja? Kalau rencana di awal mungkin kita fokusnya di sekitaran Jakarta ya, Depok, BSD, pokoknya masih ruang lingkup Jakarta lah sih. Kalau untuk di awal, cuman target besarnya sih kita ingin seminimal-minimalnya kota besar di Indonesia itu ada. Ibu kota di Indonesia tuh udah ada lah, Futsalio punya partner di sana. Menarik sih mas. Mas saya teman-teman saya tuh rata-rata pengen suka banget tuh main futsal. Lalu mas ngajak nyamperin lapangannya ya lagi dipakai nunggu 1 jam 2 jam. Nah itu masalahnya yang ingin kita solve sebenarnya itu masalah. Kadang kan kita udah janjian nih main nih jam berapa misalkan, ternyata pas ditelepon atau pas didatengin penuh. Ujungnya kita harus voting lagi gitu, cari lagi waktu yang cocok kan. Dan dengan adanya Futsalio, dengan data yang terintegrasi antara aplikasi kita sama dari tempat futsalnya sendiri, harapannya mereka bisa ngecek dulu. Kita ngecek dulu, oh ini ada nih jam sekian, mau main jam berapa, bisa langsung dibuka. Jadi datang ke tempat futsal udah tinggal main aja. Oke deh mas, itu aja. Makasih banget, ini menarik sih Futsalio. Saya biasa taunya hotel atau enggak co-working space gitu yang atau kayak ruangan buat seminar. Ini wah lapangan futsal, menarik sih. Semoga bisa berguna lah kalau ntar kita ada, bisa berguna lah untuk orang banyak. Oke deh mas, makasih itu aja. Ada kartu namanya mas. Startup selanjutnya yang gue samperin tuh namanya dpq.com. Jadi mereka itu fokusnya adalah memberikan pinjaman untuk DP rumah. Jadi misalnya lu mau beli rumah dengan harga 500 juta, biasa kan lu harus nge-DP sekitar 20%-nya. Ya asumsi ini deh 100 juta. Nah dari mereka bisa ngebantu DP. Jadi tadi itu DPQ itu memberikan pinjaman buat orang-orang yang kayak pedagang sayur
atau pedagang warung, karyawan yang masih baru-baru bekerja gitu di tahun pertamanya. Nah itu kan mereka kesulitan banget tuh buat yang namanya beli rumah. Nah mereka itu membantu di sana. Lalu yang gua obrolin juga itu bahwa ketika lu mau minjem duit itu, kalau lewat DPQ itu katanya kita bakal diedukasi sama mereka, sehingga ketika kita minjem ya kita bukan cuma sekedar minjem, kita bakal diedukasi gimana nih cara lu ngurusin dokumennya, lalu gimana lu ngelunasin pembayarannya. Tapi intinya kalian fokus bukan buat ngutangnya, tapi kalian fokus buat bayarnya itu. Nah. Sekarang gue menemukan startup yang menarik juga nih, Madang. Oke, coba kita wawancara. Oke, dengan Mas siapa Mas? Mas Fadil. Mas Fadil. Ini mau nanya nih Mas, ini Madang, Your Local Food Heroes, Food Tech Solution for Culinary. Boleh jelasin nggak ini maksudnya apa Mas? Jadi Madang itu merupakan simpelnya itu merupakan marketplace buat makanan. Tapi kita lebih khususkan ke makanan-makanan rumahan, makanan-makanan lokal, terus sama makanan-makanan dari UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Seperti itu. Jadi mereka bisa dapat berkembang, bisa pokoknya lebih jadi jangkauan customer-nya lebih gede seperti itu. Jadi kita menghubungkan antara ibu rumah tangga ini yang dari rumahnya bisa langsung jualan ke masyarakat yang lebih luas seperti itu. Lalu apa tuh Mas? Their own family secret recipe to anyone. Jadi mereka masak sendiri resepnya lalu ditawarkan. Ini jadi semacam kayak marketplace gitu ya Mas? Iya, tadi kan saya udah bilang kalau ini semacam marketplace. Jadi produknya sendiri kan mesti setiap keluarga itu memiliki resep rahasia. Oh iya. Dalam artian semisal contoh saja ibu saya itu saya suka banget masakan ibu saya yang sayur lodeh, karena emang beda dari yang warung-warung lainnya itu jauh lah kayak gitu. Nah itu kan kenapa kok masakan ibu saya ini enak kok nggak dijual kayak gitu ya, soalnya biasanya kan banyak juga kita nemuin ibu-ibu rumah tangga misal yang pensiunan dan lain sebagainya itu kan mereka juga bingung ini udah pensiun mau ngapain kayak gitu. Nah kalau pasti kan ibu-ibu pasti terampil dalam masak ya. Nah itu kan kenapa kok nggak diberdayakan dari rumah langsung masak, bisa masak langsung bisa dijual seperti itu. Kalau boleh tahu Mas, ini jangkauannya sekarang ada di daerah mana aja Mas? Untuk jangkauannya sih kita open di seluruh Indonesia ya. Tapi kita office tuh masih cuma di Semarang. Ya jadi yang merchant yang bener-bener kita maintain terus itu yang di Semarang sih Mas. Gitu. Jadi kita juga sebagai contoh juga di Semarang itu kita telah merebranding yang namanya masakan nasi blewo. Nah itu pun saya pun ternyata tuh nggak tahu di Semarang tuh ada local food namanya nasi blewo. Karena emang kita wawancara sama penjualnya sih katanya ini nasi blewo itu eksistensinya itu di tahun 70-an, populer di tahun 70-an. Nah sekarang mana ada yang tahu tahun 70-an kayak gimana. Nah, dari situ kita juga tanya juga ke ibunya, "Bu, ini kalau kayak gini Ibu kan biasanya ikut komunitas, Bu." Nah, terus ada nggak yang lainnya jualan seperti itu? Ternyata itu setelah kita tanya seperti itu katanya itu di Semarang cuma ada dua kayak gitu. Nah ini kan bener-bener gimana ya, mau punah kan katakanlah seperti itu. Nah dari situ kita rebranding ibunya juga jualannya itu cuma di depan rumah aja, gambaran depan rumah aja lah. Dari situ kita rebranding, kita kasih banner, kita kasih MMT dan lain sebagainya, kita daftarin ke Madang biar semua orang bisa menjangkau. Terus kita tempelin, kita di Semarang ada 2 billboard yang cukup strategis juga ya, kita promosikan masakan nasi blewo ini di billboard kita seperti itu. Dan juga kita udah bekerjasama sama Suara Merdeka sih, tapi Suara Merdeka yang Semarang. Jadi setiap minggunya nanti ada cerita-cerita dari merchant Madang juga. Nah dari situ kita bisa sharing-sharing juga, nih ternyata tuh di Madang ada masakan seperti ini nih, masakan yang mau punah kayak gitu, yang asli dari Semarang seperti itu. Dan juga kita kerjasama sama radio juga, salah satu radio di Semarang. Jadi tiap
ada agendanya setiap minggu. Setiap minggu itu kita dipanggil untuk mengisi sebuah ya acara lah di radionya tersebut. Nah itu kita biasanya manggil merchant kita juga seperti itu untuk mempromosikan produk-produk mereka. Ya menarik sih Mas, karena saya juga pernah kepikiran kayak aduh ini kebetulan saya orang Tionghoa gitu, bahkan buat kue bulan tuh saya taunya cuma kue bulan isinya kacang hijau gitu. Nah tiba-tiba suatu hari orang tua saya datang kasih ini, kok ada banyak jenis. Saya lalu orang tua saya bilang juga, oh ini masih kurang, masih ada lagi berapa jenis. Berarti selama ini saya 20 tahun hidup kayak saya nggak tahu apa-apa gitu. Iya, seperti itu gitu. Jadi makanya kita kasih name tag Your Local Food Heroes. Jadi kita memang benar-benar mau mengangkat lokal food dari suatu daerah seperti itu. Iya. Oke deh, Mas, makasih Mas. Ini informasinya benar-benar bermanfaat banget Mas. Nah, saya ini ya, ambil foto. Oke, siap. Ya, jadi itulah beberapa potongan perjalanan gua mengitari Tech in Asia 2018 di hari pertama. Jujur ini adalah pengalaman pertama gua ikut event seperti ini dan juga pengalaman gua ikut Tech in Asia. Awalnya itu gue udah excited aja buat ikut event ini dan gue udah ada ekspektasi yang cukup besar, dan benar aja pas gue masuk langsung gue dihadapkan dengan banyak booth isinya startup atau perusahaan-perusahaan yang cukup inovatif dan menarik, dan suasananya itu ramai banget, sumpah ramai banget. Gue saat itu aja datang jam 2. Meskipun antrian buat registrasi ulangnya udah nggak ada, tapi tetap aja suasana di dalam Tech in Asia-nya itu, dalam ruangannya itu bener-bener rame. Bahkan gue harus ngantri panjang buat ngobrol sama orang-orang yang ada di booth. Makanya gue sempet ngiter-ngiter nyari yang keren-keren boothnya, lalu gue ajak ngobrol. Ada beberapa yang nggak gue rekam karena ramai banget dan gue nggak enak buat tanya jawabnya. Lalu ada juga pas orang-orangnya udah pada pergi, gue tinggal beberapa orang aja, gue tanya aja dan gue interview sedikit. Overall bisa dibilang Tech in Asia ini cukup seru dan menyenangkan, apalagi kalau kalian itu orang yang pengen networking atau sekedar nyari informasi-informasi menarik aja. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar niat buat networking, gue saranin datangnya lebih pagi. Kenapa? Karena kalian bisa mendapatkan kartu nama kalau kalian minta, dan kalau udah siang itu rata-rata kartu namanya udah pada habis dimintain sama orang lain. Jadi itu rebutan juga. Selain pameran-pameran startup dan teknologi itu, ada juga seminar-seminar. Di hari pertama gue ikutin, kan gue datang jam 2. Seminar yang sempat gue ikutin adalah blockchain. Jadi bagaimana blockchain itu teknologinya bisa diterapkan dan sudah diterapkan di Asia seperti apa. Tapi jujur pas gue ikut seminar itu ramai banget dan padat, bahkan ada yang berdiri sampai di belakang, dan akhirnya jadi nggak kondusif. Dan untuk startup yang ngisi booth di hari pertama itu, rata-rata startupnya itu bergerak di bidang B2C, business to customer. Makanya enak banget diajak ngobrol buat perseorangan, karena kita itu bisa menempatkan posisi kita sebagai customer. Jadi bagaimana kak kalau misalnya kita pakai, bagaimana kak kalau begini. Ya ibarat ini teknologi baru atau ini produk baru, gimana sih mereka bisa menawarkan produk kita. Dan interaktif banget jadinya. Cuma masalahnya sekali lagi, lu harus datang lebih pagi. Kenapa? Karena gue datang itu kan nyampenya jam 2, gue keliling sampai jam 4, itu ada beberapa booth yang udah tutup, orang-orang udah pada cabut. Dan cukup mengecewakan juga, apalagi booth yang udah cabut itu adalah booth yang udah gue targetin beberapa hari sebelumnya. Jadi gue nggak sempat ngobrol sama orang-orang di sana karena udah nggak ada lagi orangnya.